Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku semuanya, sebelum belajar seperti biasa kita tadarus terlebih dahulu untuk kegiatan setiap hari agar kita hafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membaca 3 surat. Ada Al-Alaq, Al-Qadar, dan Atin. Oke, kita mulai saja untuk membaca surat-surat pendek. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra bukal nasiyatin kadibatin khati'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi lailatil qad wa ma Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim.
jahim watini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin sadaqallahu. Oke, anak-anakku semuanya yang soleh solihah masih semangat? Oke, untuk membangkitkan semangat kita semuanya, kita ice breaking terlebih dahulu. Tangannya ke depan semuanya. Ingat, masih ingat? Oke, kita mulai. Tangannya ke depan semuanya. 1, 2, 3. Buka. Tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lu tertawa. Ha ha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Tertawa lagi. Ha ha. Oke, tepuk tangan semuanya. Anak-anakku sekalian, kemarin kita telah belajar tentang ada perubahan alam dan sekarang kali ini kita akan mengingatkan kalian semuanya tentang siklus kehidupan hewan. Ada siklus yang dialami oleh beberapa hewan dalam kehidupannya. Contohnya seperti ulat. Ulat itu dari telur jadi ulat, kemudian jadi kepompong, jadi kupu-kupu, kepupunya kemudian bertelur lagi, menjadi ulat lagi, jadi kepompong. Jadi ada siklus kehidupan hewan. Untuk agar kalian lebih paham, Pak Guru akan mengajak kalian semuanya untuk melihat tayangan video tentang daur kehidupan hewan atau siklus kehidupan makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, tahukah sahabat apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan? Bagaimana ya cara sebuah hidup hewan dalam melakukan metamorfosis? Nah, hewan apa saja yang bisa melakukan metamorfosis? Yuk kita belajar bersama. Daur hidup hewan atau yang sering dikenal dengan sebutan metamorfosis adalah sebuah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau bentuk tubuh dari makhluk hidup. Metamorfosis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, metamorfosis sempurna yang terjadi melalui 4 tahapan perubahan. Contohnya yaitu hewan kupu-kupu, lebah, semut, dan kodok. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, contohnya yaitu capung, belalang, rayap, dan kecoa. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu.
Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif. Mencari makanan, setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagian persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami di fase pupa atau kepompong. Ciri-ciri metamorfosis sempurna adalah metamorfosis sempurna disebut juga dengan holometabola yang melibatkan perubahan bentuk tubuh mulai dari fase telur sampai fase imago. Perubahan bentuk yang terjadi meliputi perubahan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Terjadi pada hewan kelompok amfibi dan sebagian jenis serangga. Tidak akan makan ketika dalam fase kepompong. Nah, terdiri atas 4 fase yang meliputi telur, larva, pupa, kepompong atau imago dewasa. Memiliki perbedaan bentuk yang sangat signifikan pada setiap fase. Nah, metamorfosis tidak sempurna adalah salah satu jenis metamorfosis di mana serangga menetas dari telur kemudian melewati beberapa tahap nimfa hingga dewasa dan tidak melewati fase perubahan yang signifikan. Ciri-ciri atau karakteristik metamorfosis tidak sempurna diantaranya itu perubahan bentuk tubuh hewan terjadi pada fase nimfa. Pada fase imago ini, hewan cenderung tidak terlalu mencolok, hanya saja sedikit perbedaannya. Tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Nah, tahapan dari metamorfosis tidak sempurna itu telur. Apabila pada metamorfosis sempurna telur akan menetas menjadi larva, maka pada metamorfosis tidak sempurna, telur yang berasal dari induk betina akan menetas menjadi nimfa. Kemudian yang kedua, nimfa. Nimfa adalah hewan muda yang memiliki bentuk tubuh yang sama seperti bentuk tubuh pada fase dewasa atau imago. Namun, ukuran tubuh pada fase nimfa lebih kecil daripada ukuran pada fase dewasa. Pada fase ini, beberapa bagian organ hewan ada yang belum tumbuh. Bentuk tubuh hewan pada fase nimfa hanya terjadi pada jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian yang terakhir, dewasa. Pada fase ini, bentuk tubuh nimfa berubah menjadi lebih besar. Organ tubuhnya yang sudah dapat berfungsi dengan sempurna. Hewan dewasa kemudian akan bertelur dan memulai kembali proses metamorfosisnya. Contoh, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, capung, jangkrik, rayap, kepik, walang sangit, dan ayam. Nah, daur hidup hewan secara alamiah terjadi agar tidak mengalami kepunahan. Berkembang biak dan berkembang adalah bagian dari daur hidup hewan. Seperti yang telah dijelaskan, setiap hewan memiliki dari hidup yang berbeda-beda, daur hidup yang berbeda-beda. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, daur hidup hewan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baiklah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tayangan video yang Pak Guru tampilkan di depan, dan kalian tentunya sudah bisa mentelaah apa isi dari video tersebut. Di antaranya adalah ada daur kehidupan hewan, ada 2 macam. Ada yang daur hidupnya menggunakan metamorfosis dan ada yang tidak bermetamorfosis. Kenapa dinamakan metamorfosis? Ada perubahan dan merubah bentuk dari hewan tersebut. Contohnya yaitu kupu-kupu itu bermetamorfosis karena kupu-kupu itu bertelur dulu jadi telur bulat, terus keluar jadi ulat, kemudian menjadi kepompong, berarti bentuknya berbeda, kemudian menjadi kupu-kupu kembali. Itu namanya metamorfosis. Sedangkan ada hewan dengan daur hidup tanpa metamorfosis. Contohnya apa? Contohnya ayam.
ayam bertelur, keluar itiknya itu bentuknya sama dengan induknya, metamorfosis. Yang membedakan adalah perubahan bentuk dari daur hidup hewan itu sendiri. Paham semuanya ya? Paham. Oke, kalau sudah paham, nanti Pak Guru di akhir pertemuan kita akan memberikan tugas kepada kalian untuk menjawab soal-soal dari materi yang Pak Guru berikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan pertanyaan sama kalian. Nanti yang mau menjawab acungkan tangannya. Pak Guru mau tanya kepada kalian semuanya, hewan yang bermetamorfosis dan hewan yang tanpa metamorfosis adalah ayam, kucing, dan lainnya. Hewan yang tidak metamorfosis, kupu-kupu, kecoa. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, tadi kan sudah melihat video, kalian tentunya akan paham dan mengerti tentang apa isi video tadi. Pak Guru tanya, daur hidup hewan itu dibagi berapa? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. 1. Daur hidup dengan metamorfosis. 2. Daur hidup tanpa metamorfosis. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong semuanya. Jadi Pak Guru ingatkan kembali bahwa daur hidup hewan itu terbagi menjadi 2. Ada daur hidup hewan dengan metamorfosis dan ada daur hidup hewan tanpa metamorfosis atau tidak bermetamorfosis. Pak Guru ingatkan kembali bahwa metamorfosis itu perubahan atau daur hidup hewan yang merubah bentuknya, sedangkan metamorfosis yang tidak bermetamorfosis yaitu daur hidup hewan yang tidak merubah bentuknya. Jadi bisa gampang sekali diingat. Dan contoh-contoh hewan yang bermetamorfosis tadi Pak Guru sudah menjelaskan. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membagikan tugas untuk kalian semuanya, dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan di depan. Nanti dikerjakan, jangan lupa tulis namanya di lembar yang Pak Guru bagikan kepada kalian semuanya. Ya, namanya dikasih nama. Ada yang belum? Ada? Oh, ini. Ya, kasih nama. Sekarang kalian yang sudah Pak Guru bagikan, jangan lupa tulis namanya di atas dan kalian isi dan berikan jawaban-jawaban yang terbaik untuk pertanyaan yang Pak Guru bagikan. Atau Pak Guru ambil ke situ satu-satu wis, nggak apa-apa. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai Pak Guru ambil kembali, dikumpulkan. Ya.
Taruh sini. Dan memperhatikan, insya Allah kalian sudah mampu mengerjakan. Pak Guru yakin kalian sudah bisa memahami isi materi tentang daur kehidupan hewan yang materi Pak Guru berikan kepada kalian pada kesempatan kali ini. Dan Pak Guru mengingatkan kembali kepada kalian semuanya untuk belajar di rumah, mengingat kembali dan dibaca kembali materi yang sudah Pak Guru berikan kepada kalian. Kita akan berjumpa kembali dengan materi yang selanjutnya di pekan depan. Dan terima kasih untuk kalian semuanya. Sekali lagi semuanya. Oke. Terima kasih kepada kalian semua pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih semuanya. Pak Guru ingatkan kembali apa yang sudah Pak Guru sampaikan kepada kalian. Nanti tugasnya dikerjakan. Jangan lupa kalian untuk belajar di rumah, tetap melakukan ibadah sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan, agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Dan untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru minta kalian untuk berdoa, dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Illalladzina amanu wa amilus solihah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil dan diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam kita menuntut ilmu. Semoga bisa bermanfaat hidup, dunia dan akhirat. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sekarang laki-laki. Waalaikumsalam.